Saya Sandra Dewi. Di sini saya bertugas mengelola peternakan Laktasari beserta penjualan produknya, dibantu dengan tim kami. Sebagai ada yang mengurus kandangnya, ada yang mengedarkan susunya, atau yang biasa dipanggil Pak Loper Laktasari atau Lee Susu. Kalau susu Laktasari itu adalah susu sapi segar, murni, tanpa campuran apapun. Jadi kebanyakan yang paling laku itu adalah susu yang mentah, susu putih. Jadi yang pesan itu biasanya STMJ, kafe-kafe, rumah sakit, atau juga itu pabrik roti, seperti itu. Lalu ada varian Laktasari seperti yang ini, itu yang sudah dipasteurisasi, diberi gula asli, lalu diberi macam-macam rasa. Ada beberapa rasa, kalau saat ini ada coklat, kopi, stroberi, vanila, jeruk, dan tutti-frutti. Juga ada susu kedelai Laktasari, Sule. Ada banyak ukuran, ada yang besar, tanggung, disebut Laktasari Junior, atau yang Laktasari Mini ini. Ini dimulai dari zaman kakek, jadi Pak Budi, makanya sekarang susu putihnya yang dibotoli itu dikenalnya susu Budi namanya. Waktu itu kan tahun berapa tuh ya, tahun 60-65 itu kan kacau sekali, negara dalam kondisi kacau, kakek kondisinya habis-habisan, lalu ada orang yang iba, diberi sepasang sapi perah saat itu, jantan dan betina, lalu berkembanglah sampai saat ini, jadi generasi ketiga ini saat ini. Jadi modal awal itu dari dua sepasang sapi. Dari sepasang sapi, jantan dan betina, hasil belas kasihan orang waktu itu. Karena sudah kondisinya terpuruk kakek saat itu. Jadi dulu untuk usaha ini belum sebesar ini dan kandangnya belum seluas ini ya Bu? Belum, saat itu kandangnya masih di Jalan R. Suprapto 54, perempatan PUK, yang waktu itu juga masih sepi, tidak seramai sekarang. Masih pinggiran juga. Ya, PUK. Untuk sapi perah yang kami pelihara ini adalah dari jenis Friesian Holstein atau biasa disebut sapi FH. Itu yang biasanya kami tebakin ke anak-anak yang berkunjung, ayo warna sapi perah apa? Itu sapinya warnanya putih belang-belang hitam. Kalau sapi perah itu yang asli itu, nah itu yang produksi susunya dikenal paling banyak di sini ya. Kalau triknya sih yang pasti harus bersih kandangnya, harus cukup hijauan. Kalau untuk rasa susunya harus cukup protein, lemak, karbohidrat itu harus cukup sehingga rasa susunya itu gurih gitu. Nah itu diatur dalam pakannya. Makannya ada dua jenis, yang satu konsentrat, yang itu kami racik sendiri, yang satu hijauan, rumput-rumputan yang dikirim oleh orang-orang yang sudah jadi rekanan gitulah, sudah puluhan tahun gitu, tiap pagi dan siang kirim rumput. Jadi rumputnya juga nggak sembarang rumput seperti di lapang-lapang seperti itu ya Bu? Ya, ada jenis-jenis rumput yang kurang disukai sapi atau yang kurang baik lah untuk sapi gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang bakul suket istilahnya setor rumput kesini sudah tahu yang ini rumputnya. Rumput lapangan juga bisa, tapi pilih-pilih, jangan yang banyak duri-duri gitu. Jangan yang putri malu gitu, jangan. Perah itu sebetulnya cocoknya di daerah dingin. Makanya kalau kami pelihara di daerah sepanas ini tuh memang agak challenging gitu, tantangan tersendiri. Karena sapi itu sensitif terhadap kekurangan hijauan, nanti susunya turun. Kurang air, produksinya turun. Terlalu panas, produksinya turun. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang terus diusahakan dijaga. Kayak misalnya kayak gini, air kurang, kita terpaksa beli terus air. Lalu salah satu bahan pakan sedang tidak musim gitu misalnya ya, kita harus segera pikir, hitung lagi kandungan lemaknya sekian, karbohidrat sekian, protein sekian, supaya seimbang lagi. Hal-hal semacam itu, jaga nih supaya sapinya tetap sehat, produksinya tidak terlalu turun di saat kondisi ekstrim, dan juga rasa susunya tetap terjaga.
gitu ya Bu? Ya, dan itu harus khusus untuk susu. Tidak boleh di kulkas rumah gitu dimasukin ada sayurnya, ada barang lain, tidak boleh. Karena susu yang benar kan lemaknya cukup tinggi, lemak susunya, susu yang baik ya. Dan lemak itu menyerap bau. Makanya sebelum sapi diperah juga sekelilingnya dibersihkan juga supaya bau kotoran sapi tidak terserap oleh susu itu. Saat ini total ada 70 karyawan, tapi itu juga nggak cuma ngurusi susu, jadi sampai limbahnya, pengolahan limbahnya, untuk pengolahan komposnya, sisa pakannya, itu semua kan diolah lalu dijual dalam bentuk kompos plus kalau di sini, sama media tanam metan itu. Dan juga yang produk-produk lain yang terbuat dari limbah sapi kami. Kalau untuk saat ini pembelian di peternakan, susu Laktasari yang besar ini harganya 4.500, kalau yang junior 3.500, yang mini 2.000, susu kacang kedelai 1.500, lalu ada juga yang susu putih dikemas kecil-kecil, susu pocong istilahnya, itu 3.000-an. Plastik, ya. Lalu juga ada susu yang literan itu 12.000 per liter. Pakai cincin. Ada bisa minta diplastiki juga bisa. Tapi itu di sini di peternakan. Nanti kalau diantar Pak Loper ada biaya antar sedikit lah gitu. Ya, sebetulnya kalau orang sering bilang ya susu, saya nggak mau minum susu nih bikin gemuk. Nah, itu yang salah kaprah sebetulnya. Untuk orang dewasa, lemak susu itu tidak tercerna. Jadi yang bikin gemuk itu gulanya. Jadi kalau memang pengen tetap minum susu, tapi nggak mau gemuk, minum saja susu yang putih, yang tanpa gula. Lalu ada juga yang mikir susu, anaknya diberi susu supaya gemuk. Nah, kebaliknya yang tadi ya, nah itu juga sebetulnya agak keliru. Karena yang paling penting dari susu adalah kalsiumnya. Jadi anak bisa gemuk, tapi tulang di dalamnya keropos gitu, tidak kuat gitu, tidak kokoh. Makanya sekarang iklan-iklan susu mahal itu kan malah anaknya yang kurus-kurus gitu ya di TV. Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping gitu dibilangnya. Jadi yang paling penting dari susu sebetulnya adalah kalsiumnya, kalsium susu. Jadi jangan berharap, oh saya minum, anak saya sudah gemuk, nggak usah minum susu, jangan gitu. Tapi yang penting tulangnya bagus, kuat. Sebetulnya kalau masa pandemi ini sih ya impact-nya pasti keuangan pelanggan gitu ya. Tapi suka dukanya sih berjalan terus sih, ada pandemi maupun tidak ada pandemi. Jadi kalau susu biasanya kan laku kalau pas musim panen, karena kan di jalan-jalan kan rame orang panen, dapat uang beli susu gitu. Lalu susahnya, dukanya misalkan musim kemaraunya kok lebih panjang dari biasa, tidak ada air, kekurangan hijauan. Nah itu pasti meskipun susunya laku sekalipun produksi susunya turun. Jadi ya itu suka dukanya berlangsung sepanjang waktu sih sebetulnya, tidak hanya di masa pandemi. Kalau masa pandemi sebetulnya ada baiknya orang malah mengejar minuman kesehatan sih. Malah cari minuman yang meningkatkan daya tahan gitu. Nah itu salah satunya kan susu. Pasti gitu ya untuk masa depan kita semua berjalan sambil melihat kondisi, karena kan regulasi selalu bergerak, kondisi negara, kondisi customer, lingkungan, kondisi sapi, harga pakan terutama yang paling bergerak meningkat terus. Nah itu semuanya mengalir sesuai keadaan saat ini ya. Semua jenis bisnis, semua orang yang memulai bisnis itu harus dimulai dengan passion. Kalau semuanya harus ada passion, karena yang namanya bisnis itu kelihatannya memang enak ya, orang punya karyawan sendiri, usaha sendiri, tapi harus tangguh. Jatuhnya itu banyak gitu. Dan itu harus mampu bangkit lagi dan lagi dan lagi. Beda dengan kerja orang, itu kan tetap ada
berbagai tanggung jawab itu ditanggung oleh pemilik usaha gitu. Nah, jadi kalau mau bisnis, mau wirausaha itu pastinya harus tangguh, dan itu harus, kalau memang usaha itu ada di passionnya, ada di kesenangannya, itu rasanya tidak akan terlalu berat saat jatuh bangun itu.